Berarti kita calon-calon neraka semua ini. Itu orang yang ngatain Yasin, ngatain tahlilan bid'ah, itu kudu belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Facebookin, Facebookat, Instagramin, Instagramiat, anak muda, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang pada nonton di channel ini. Pada kali ini kita akan bahas tentang yang sekarang lagi rame, yaitu membaca tahlil atau tahlilan. Yang kedua, membaca Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Facebookin, Facebookat, Instagramin, Instagramiat, anak muda, orang tua semuanya. Ketika orang itu membahas tentang tahlil Yasin dan dianggap itu mengada-ada, dianggap itu adalah sebuah budaya, dianggap itu sebagai ibadah baru, maka di sini kita akan kupas. Walaupun nanti tidak sedetil mungkin. Kalau mau sedetil, kita ngaji, kita buka kitab. Para pemirsa semuanya, yang sekarang ribut-ribut di luar sana, menghajar Yasin itu ibadah baru untuk membacakan kepada orang yang meninggal. Tahlilan gak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak sampai kepada mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, ala, ketahuilah, ingatlah. Bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Tatmainul qulub, hatinya akan tenang, hatinya akan damai, hatinya akan tentram. Tahlil adalah zikir yang dikemas oleh para ulama. Memang ritualnya itu tidak ada di zaman Nabi, dan Nabi pun tidak melakukan, betul. Tapi di dalam tahlil itu ada zikir-zikir, ada wirid-wirid. Zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir la ilaha illallah dibaca beberapa kali, yang jumlahnya bervariasi. Ini adalah zikir. Memang kata tahlil di zaman Nabi Muhammad belum dilakukan dan tidak pernah diorganisasikan gitu kan, dibuat sistem, dibuat sebuah kumpulan-kumpulan bacaan-bacaan kepada kita. Karena Nabi Muhammad selalu menyampaikan hal-hal yang semuanya itu berujuk kembali kepada beliau. Governmentnya pada waktu itu, para sahabat yang ada di zaman Nabi, ya semuanya kembali kepada Nabi. Tapi sesungguhnya, walaupun tahlilan itu nggak ada di zaman Nabi, sesungguhnya kalimat yang ada di tahlilan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah, biar hatinya damai, biar hatinya tentram. Dengan apa? Dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zikirnya aja, yang aktivitas tahlilan itu ya berzikir. Artinya dari segi zikir di dalam aktivitas tahlil udah aman kita.
Ditambah lagi yasinan, katanya nggak bakalan sampai kepada orang yang meninggal. Kalau nggak bakalan sampai guys, milenial nih semuanya, Tiki, titipan kilat, Pos Indonesia, JNE, itu adalah barang-barang yang harus dikirim ke alamatnya. Ketika dia tidak sampai, barang itu kembali. Sekarang kita analogikan seperti itu. Ketika Yasin ini dibaca oleh kita kepada mereka yang sudah meninggal dan tiada, alasan apa, hujah apa, sampai kita dikatakan yasinan kita, bacaan-bacaan yang ada di dalam tahlil itu tidak sampai? Mana hujahnya? Dan tidak ada malaikat Jibril ataupun Allah itu sendiri, nih bacaan kamu saya balikin, nggak ada, nggak sesuai, nggak saya terima. Nih, sama dengan barang titipan kilat yang dikirim kepada alamat yang dituju, ketika orangnya tidak ada, ya dikirim balik. Nah kalau yasin, tahlil, ya kegiatan-kegiatan yang positif, mempertemukan antara orang satu dengan orang yang satunya lagi, bersilaturahim. Mereka dengan dalilnya bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Betul, al bid'atu hiya la yujadu fi zamani Rasul. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Betul. Lah, semua yang ada di hadapan kita itu nggak ada di zaman Rasul. Kopiah, celana, TV, handphone, mana? Itu bid'ah semua. AC yang kita pasang di rumah, kipas angin yang kita colokin, betul nggak? Itu kan bid'ah. Wal bid'atu la yuzadu fi zamani Rasul. Al bid'atu dolalah wad dolalah finnar. Di dalam hadis memang nggak salah bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, dikerjakan, dan orang yang mengerjakan bid'ah itu adalah sesat, dan sesatnya masuk neraka. Inilah perlu ada perincian, ada penjelasan. Ternyata yang nggak ada di zaman Rasul, ada yang baik dilakukan walaupun tidak dilakukan oleh Rasul, ada yang dilakukan oleh kita yang jelek, memang Rasul tidak melakukannya, nah itu jangan dikerjakan, ya kan? Jadi yang dibilang dengan bid'ah tidak ada di zaman Rasul, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Ada yang tidak ada di zaman Nabi tapi baik untuk dilakukan. Ada yang dilakukan tidak ada di zaman Nabi namun tidak baik untuk dilakukan. Itu namanya bid'ah sayyi'ah. Para Instagramiat, milenial, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang bahwasanya Yasin tidak sampai, saya punya dalil dan saya kutip di sini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baghi, Ibni Abi Saibah, At-Tabarani, Al-Baihaqi, wa Ibnu Hibban. Apa di situ redaksinya? An Sayyidina Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Dari Sayyidina Maqal bin Yasar, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Yasin itu adalah hatinya Quran, jantungnya Quran.
yang tidak dibaca seseorang melainkan Allah akan meridhoi atau mengharapkan ridho kepada Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Lanjutannya, ikra'uha ala mautakum. Oleh karena itu Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Rasulullah menganjurkan, maka bacalah Yasin kepada mayat-mayat atau orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini lengkap, hadisnya jelas. Di satu sisi kita memang ada tadi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, firman Allah Al-Quran, bahwa zikir itu bagus. Kenapa mereka mengatakan bid'ah, tahlilan gak ada, terlalu mengada-ngada, zikir ya sendiri-sendiri. Ini yang membuat kita jadi sedih, para pemirsa. Indonesia bukanlah Mekah, Indonesia bukanlah di tempat-tempat yang lain. Maka apa yang menjadi kebiasaan, warisan dari para pendulu-pendulu kita, para founding father kita, para ulama salafus sholihin kita, mari kita lestarikan, mari kita budayakan, mari terus kita sebarkan bahwa tahlil, yasin semuanya ada dalilnya. Sekarang kalau kita angkat analoginya begini, memang nggak ada zaman Nabi, tapi kita pernah melihat bagaimana seorang bapak yang kerja di bengkel, kemudian nggak mungkin orang tuanya, anaknya juga pengen sama dengan bapaknya. Bapaknya apa? Tukang bengkel. Pasti bapaknya itu berpesan, anakku, ketika kamu nanti besar, jangan ikutin bapak, jangan sama dengan bapak, tapi lebih dari bapak. Kalau bapaknya tukang bengkel, kerja sama orang, berarti anaknya nanti punya showroom mobil dan punya bengkel. Kalau dari dulu Yasin, tahlil itu sudah dimurkai sama Allah, sudah tidak di-ACC oleh Rasulullah, saya yakin orang Yasin yang membacakan kepada orang yang meninggal, orang yang bertahlilan kepada orang yang meninggal, hidupnya tidak akan pernah tenang. Tapi nyatanya sebaliknya, hidupnya menjadi bahagia karena banyak orang peduli kepada mereka yang sedang dilanda kesedihan, kepada mereka yang sedang berduka, bahkan didoakan, dikirim pahala, diberikan bacaan-bacaan yang baik. Ini adalah sebuah keindahan dalam kita berinteraksi dengan siapapun, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini aja dah simpalannya. Mereka itu menghajar tahlil Yasin dengan mengatakan bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Kuncinya cuma satu, kayak kunci Inggris, satu buat hukum yang lain. Ya, satu kunci buat hukum yang lain. Nah ini kan parah kalau begini. Ngajinya kagak hatam, bahasannya juga nggak jelas, dikit-dikit dibid'ahin. Ya kalau misalkan semuanya bid'ah, bid'ah guys, semuanya bid'ah, semuanya sekolah bid'ah, kuliah bid'ah. Berarti kita calon-calon neraka semua ini. Itu orang yang ngatain Yasin, ngatain tahlilan bid'ah, itu kudu belajar lagi, kudu kaji lagi, kudu untuk buka lagi, sharing lagi. Para ulama-ulama kita tuh banyak yang menerangkan itu. Nah, udah begitu aja dah gampangannya. Jangan terprovokasi, jangan ikut-ikutan. Ngajilah kepada ulama-ulama atau ustadz-ustadz kampung yang sudah memang ngejalanin dari sebelum-sebelumnya. Ini kita baru belajar dikit dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram yang cuma durasinya singkat, membid'ah-bid'ahkan ibadah yang pernah kita lakukan bapak, ibu, kakek, nenek kita.
Akhirnya kita ngikut. Akhirnya kita ngelawan orang tua. Ini berbahaya guys. Para hadirin, pemirsa, berbahaya. Jadi tetaplah istiqomah pada amaliyah kita, ahlus sunnah wal jamaah, yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau Allah dari awal sudah murka, Indonesia tidak ada sampai sekarang. Indonesia selalu di ambang kehancuran. Akan menjadi susah hidup kita masing-masing. Tapi buktinya, nyatanya kita semuanya damai. Walaupun ada kerusuhan di sana sini, itu adalah sebuah sunatullah. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang mungkar, ada yang ma'ruf. Ada yang hina, ada yang mulia. Itu wajar, dimensi kehidupan. Fenomena kehidupan. Jangan pernah kait-kaitkan dengan apa yang menjadi ritual kebiasaan kita. Dah, pokoknya begitu aja. Kata bid'ah hilangkan semuanya. Kalau memang ente semua yang bilang itu bid'ah, nanti berangkat haji jangan pakai pesawat. Berangkat haji jangan pakai pesawat, karena Nabi Muhammad berangkat haji, berangkat umroh enggak pakai pesawat, pakai onta. Kalau memang ngikutin Nabi, ingat lagi, naik pesawat bid'ah, naik kapal laut bid'ah. Kalau yang benar pergi haji, pergi umroh, naik onta. Cari onta, ambil onta di Ragunan. Kalau perlu beli dari Mekah, untuk memang benar-benar ngikutin zaman Nabi. Kan lucu guys. Tahlil aja diserang bid'ah. Maulidan diserang bid'ah. Isra Mi'raj diserang bid'ah. Ini namanya ada sentimen kepentingan. Yang kayak gitu-gitu guys, kita mesti teliti. Gitu aja, gak usah banyak-banyak. Intinya kita ngikut aja sama ulama kampung kita, ustadz-ustadz kampung kita, ustadz-ustadz pendatang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ngatain nggak nyampe, dikit-dikit bilang haram, terlalu mengada-ngada. Abaikan saja. Kalau memang dia ngatain bid'ah, Pak, tahlil bid'ah, Yasin bid'ah, ya udah handphonenya bakal saya aja. Lah kok bakal kamu? Ya kan handphone nggak ada zaman Nabi. Bapak masuk neraka loh, karena Bapak melakukan bid'ah yang nggak ada di zaman Rasul, dan ini adalah dolalah. Jadi kalau Bapak supaya masuk surga, handphonenya bakal saya aja. Selesai, kita nggak perlu dalil, pakai dalil akli aja. Gitu aja udah, ngikutin yang ada. Kalau bisa ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah selalu bertebaran dimanapun di ibu pertiwi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga Allah selalu melindungi kita, selalu Allah menjaga kita dari hal-hal yang membuat kita susah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.